Apakah Anda mengikuti kontroversi pemagaran laut di pantai utara Banten yang sekarang sedang heboh banget di media maupun media sosial? Kalau Anda mengikuti pasti Anda bakal bingung ya. Sebenarnya kita ini tinggal di negara apa ya? Ada nggak sih pemerintahnya kok urusan beginian saja? Itu para pejabat terkesan saling lempar tanggung jawab, mengaku tidak tahu dan menyebutnya itu sebagai pagar misterius. Dan itu bukan hanya monopoli pejabat daerah, tapi sampai pejabat di tingkat pusat, bahkan sampai Menko dan menterinya yang bertanggung jawab soal ini, itu mengaku mereka tidak tahu gitu ya. Malah bingung ini soal kok ada pagar sampai 30 kilometer dan baru heboh sekarang. Jadi ya paling aman buat mereka nyebutnya itu pagar misterius. Dan saya lebih kaget lagi, ini kemudian muncul pernyataan dari Kementerian Kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Dan ini bahwa pagar itu sekarang sudah disegel. Ini kok kayak bangunan di darat gitu yang nggak ada EMB-nya gitu, terus kemudian disegel, nggak boleh dilanjutkan pembangunannya. Yang diperlukan itu bukan disegel, tapi dibongkar ya supaya nelayan itu bisa melaut lagi. Karena gara-gara pagar ini itu membuat nelayan tuh jadi susah, jadi mereka mau melaut aja susah. Dan ya kalau nelayan sudah nggak bisa melaut, yang terjadi ya mereka nggak bisa makan. Nah, kalau sudah jelas misalnya siapa pelakunya, minta mereka segera membongkar. Masa iya sih sampai sudah sekian bulan masih juga tidak tahu siapa pelakunya? Gara-gara pagar ini, itu ribuan nelayan itu sampai sekarang itu nggak bisa melaut. Dan mereka juga yang membudidayakan ikan di pantai itu juga jadi terganggu. Ini kenapa? Karena mereka ini kalau toh melaut itu mereka harus berputar. Kalau berputar itu kan berarti jarak tempuhnya makin jauh dan itu menghabiskan bahan bakar. Bahan bakarnya solar, ini yang harganya juga sekarang nggak murah. Nah ini padahal penghasilan mereka itu sudah tidak seberapa. Jadi hidup para nelayan ini udah susah tambah susah ini gara-gara kelakuan pemilik modal besar ini yang memagari laut dengan secara semena-mena itu ya. Yang bikin kita ngelus dada itu bukan seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya pejabat level Banten dan Tangerang dan Banten ini yang mengaku mereka bingung gitu. Yang sudah turun tangan itu kan juga mulai dari Kelautan dan Perikanan, kemudian dari polisian, dari TNI setempat, dan juga ombudsman sudah turun gitu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti, ketika ditanya oleh wartawan beberapa hari yang lalu, dia mengaku bahwa dia belum tahu soal itu. Dan dia menyatakan bahwa masalah itu baru akan dia pelajari dulu dan setelah itu dia baru akan berkomentar. Saya pelajari dulu ya sebelum saya bisa berkomentar, itu kata Agus Harimurti dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta hari Rabu kemarin tanggal 81 Januari. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid. Dia mengaku akan segera mengecek soal kabar tersebut. Pagar misterius, pemagaran laut dipasang. Saya belum tahu, saya belum temukan. Aku belum cek, kata Nusron. Itu di acara yang sama ya, di acara jumpa pers itu. Sebenarnya kalau soal wilayah ini, Nusron sebenarnya sudah bersentuhan loh ya. Dia kan pernah diundang oleh DPD untuk membahas soal Pantai Indah Kapuk II. Ini karena banyak yang mengkaitkan bahwa pemagaran ini ya dengan rencana pembangunan Pantai Indah Kapuk yang sebenarnya yang waktu itu oleh Nusron disebut mendompleng ya, karena yang izinnya itu kata Nusron kan cuma 1.700-an hektar gitu, dan sementara ini kan sampai ribuan hektar. Ini yang disebut oleh Nusron jadi dompleng gitu. Izinnya cuma wilayah yang terbatas, tapi kemudian sekarang wilayah yang tadinya disebut sebagai Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11 itu sekarang semua diubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2 setelah ada izin dari pemerintah setelah mendapat status sebagai PSN. Ini hasil investigasi yang dilakukan oleh Said itu. Bayangkan ada kawasan laut sepanjang 30 km lebih dipagar. Dan ini ribuan nelayan nggak bisa melaut gitu. Nah, menurut pengakuan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, mereka itu sudah mendapat laporan dari rakyat sejak bulan Agustus silam ya, tahun 2024. Kok sekarang setelah tahun berganti, pemerintahnya juga berganti, mereka baru heboh. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan bahwa mereka itu menerima laporan warga pada 14 Agustus dan menemukan dugaan pembangunan pagar laut itu sepanjang 7 km. Itu pada tanggal 19 Agustus. Dan saat itu informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa
Dan kemudian belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran itu, kata Eli. Ini ketika dia berbicara dalam sebuah diskusi publik hari Selasa tanggal 7 Januari. Eli menyatakan dia dan timnya itu melakukan investigasi sebanyak 4 kali. Bahkan mereka itu bekerja sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Banten, Polairut Polresta Tangerang, hingga Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Banten. Dan saat itu tim gabungan telah meminta pembangunan pagar laut itu dihentikan. Namun pagar itu terus dibangun hingga saat ini memiliki panjang 30,16 km. Nah pertanyaannya kalau gitu, siapa yang waktu itu dia minta menghentikan pembangunannya itu? Kan berarti nggak misterius dong kalau mereka bisa bicara menyatakan bahwa minta dihentikan. Ini karena sangat panjang ya wilayahnya, jadi pagar misterius. Saya nggak sepakat nih dengan istilah misterius itu. Itu disebutkan mencaplok wilayah pesisir 16 desa dan 6 kecamatan. Ada masyarakat yang beraktivitas sebagai nelayan katanya sebanyak 3.888 orang. Ini yang nelayan ya, keluarganya kan pasti lebih banyak ya. Dan kemudian ada 502 orang pembudidaya di lokasi itu. Nah, meski keberadaannya menabrak aturan, hingga kini pagar laut itu kok tidak diketahui siapa pemiliknya. Itu pengakuan mereka ya, pengakuan Dinas Kelautan tadi ya. Tidak tahu diketahui pemiliknya. Jadi dia ngomong sama siapa dong waktu dia menghentikan itu? Atau pada pekerja di lapangan. Dan pekerja di lapangan kan bisa ditanya. Di situ pasti ada mandornya gitu. Dan mandornya dapat order dari mana? Gampang kok seperti ini. Ini kan proyek raksasa ya kalau sampai kemudian panjangnya 30 km dan tingginya sekitar 6 meteran gitu ya. Kalau kita mengamati di media sosial, sesungguhnya pemagaran itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Kalau kita menggunakan temuan dari Manusia Merdeka Said Didu yang melakukan advokasi rakyat melawan pengembang Pantai Indah Kapuk II, beberapa kawasan yang diduga akan menjadi wilayah pengembangan Pantai Indah Kapuk II itu sudah dipagari setidaknya sejak bulan Juli tahun 2024. Itu pun ketika Said Didu itu menemukan pagar-pagar dari bambu itu pada bulan Juli itu berarti ya sudah jauh sebelumnya atau setidaknya sebelum bulan Juli lah sudah dilakukan pemagaran.